Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah sholawatan al-hidayah saya mulyaki sareng Allah. Alhamdulillah kuleban panjenengan menghaturkan rasa terima kasih yang banyak kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk menambah amal ibadah, keangkuin rosaki kegiatan kita melarmanter guleban panjenengan tep-tepah eba istiqomah, paringin kenceng ibadah, paringin kelar merawan rasa malas, paringin koko kangkui memerangi hawa nafsu, sehingga guleban panjenengan ibadah sampai depak deka ajal tebeh, amin ya rabbal alamin. Para Rabu saya muljaki Allah, pada kesimpulannya orang odi kak dinto tergantung pada ketika manusia menghadapi ajalnya. Beda orang kak dinto mate dalam keberadaan ibadah, beda orang kak dinto mate dalam keberadaan maksiat, beda. Matan nasu ala ma'asya alaih, manusia panika bekal mate sesuai kalaban perilaku di waktu masih sehat. Manabi guleban panjenengan di waktu sehat panika rajin ibadah, maca sholawat, istighfar, maka insyaallah matenah guleban sambian dalam keadaan maca sholawat. Manabi guleban sambian ajagah wudu misalnya sehari semalam diupayakan, aja make sengkah, paksa make celap ngala wudu, insyaallah akhir kehidupan guleban sambian dalam keadaan andi wudu. Sholawatan guleban panjenengan setiap minggu kadintoh, dalam hati jangan ada perasaan keangkui minggat, jangan ada perasaan untuk tidak hadir. Kita upayakan bisa hadir mumpung guleban panjenengan sehat. Harapannya mi pola guleban sambian mate ku laku dalam keadaan bersolawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Guleban panjenengan harus memiliki ibadah yang istimewa. Apa yang istimewa ke guleban sambian tekuin pas pakoko pakowat tale enjak sampai locot. Apa ibadah secocok kesengkok tekuin. Pola-pola guleban sambian panika ku laku bila ampun mate bering kalaban ibadah yang sudah kita tekuni selama hidup kadinto. Guleban sambian tantretan hanya menunggu satu, yaitu menunggu ajal tiba. Tak ngantos polana setuah bener pon setuah panika caan para matiah secara zahir. Tapi banyak orang kadintoh dengu denepon epolong kade sareng para malaikat. Mun pon kadung mate guleban sambian, pas de remah manabi maten guleban sambian suul khotimah, naudzubillah summa naudzubillah. Ken kak dintoh etemono guleban sambian selamat tak selamat, ontong tak ontong, pocur tak pocur. Mela dari panika guleban panjenengan harus berusaha. Mun guleban sambian sering ala ko bagus, kaje ala ko bagus, maka insyaallah maten guleban sampian husnul khotimah. Tapi sebaliknya mun guleban sampian panika sering melanggar ka Gusti Allah, lebur kelakuan-kelakuan dosa. Bila saatau pada guleban sampian jangan-jangan dosa panika iki bemateh, naudzubillah summa naudzubillah. Matin guleban sampian mati suul khotimah. Para Rabu seemul jaki Allah, para ulama ada buaki dalam setong kitab, ada 9 pekerjaan yang bisa menyebabkan seseorang mati suul khotimah.
mun ngalakonin sesangak perkara panikah biasan orang panikah mati nasuul khotimah. Mari kita simak bersama, jangan-jangan guleban panjenengan biasa melakukan sesangak panikah, mulai sejak ini kita niat untuk menghindari pekerjaan panikah. Takok guleban sampean mati nah tak ngiba iman ben Islam, tantonah mati dalam keadaan celaka bentak bu ambu esek saban Gusti Allah. Sepertama punten tak bahasa setuju Pak, mun tak kebuak kemarin atau bepon ikarasa cokop ambu Pak. Sangat bila si ambu deh. Gula oning jamun sambian jengajen tar solawatan panika. Faham nih kaya bezeki rondun ya bezeki pun. Bode sehingga bezeki keng matan lep kelepan campur angin beda. Bede setojun tak tepak au be telo kali mulai kelak kun ngantang patihan la au be boleh. Bede sot koso tandain padahal tak nyelo cetak jak bile sambo ustad. Ya ki burung ngantang le sero ambu. Para Rabu seemul jaki Allah. 9 hal panika mari kita hindari supaya guleban sampian tidak mati suul khotimah. Yang pertama, man takallama halal adzan. Orang yang berbicara ketika adzan dikumandangkan. Untepan adzan ambu kelun. Jalun aumuk seru misalnya seru pon tang beku nyaman padahal ning setos dupolo du tampang tak beri lah ini pun kok Allahu akbar ambu makin nyaman kelun. Ya ambu geda aku jok nyaman pun sekancan nikmat tapi mun pun adzan ambu kelun ambu takok guleban sampian mati suul khotimah. Kalau sekejap ambu Pak, ambu sekejap. Up kada. Senika. Cek ring mun guleban sampian adzan nasi salah aki. Nying meranjing speaker. Tak to bedering aumong. Kiai panika Pak manabi morok kasa kasantre. Tepa adzan ambu Pak. Kudu ajawab adzan karena ajawab adzan panika wajib. Setiap kita wajib ajawab adzan. Orang ngaji kasa ambu. Sambian misalnya ngaji misalnya ningi compok hataman ngatamakin Quran kok oleh dujus lah. Tapi berdering adzan ambu jawat megawat. Nih kengaji Pak napa boleh Pak kuning tungingan. Ambu kada takok mati suul khotimah guleban sambian. Mangkana orang adzan panika Pak, tanda Islam itu masih ada. Jokmun Islam riki ibadah beda adzan. Di Palestina panika pada saat ini masjid-masjid yang dihancurkan. Kenapa orang-orang Israel itu mau menghancurkan Palestina? Hanya merebutkan tanah yang di situ terbangun Masjidil Aqsa, tempat dikumandangkan adzan. Sampai ke sana. Mangkan mun berdering adzan ki pocur. Sosa panikah mun pon sobung orang adzan berarti kiamat pon keluar. Cai pon setong debu Ya'juj dan Ma'juj panika ekorong berdeng laut merah cai pon paker besi panika Pak ecelat. Sebenarnya sepon bekto ecelat sehingga menipis besi panika. Ketika berdering adzan tebel pole. Ecelat tepes pole berdering adzan tebel pole. Kalau suatu saat orang adzan panika pas tidak ada maka kiamat sudah akan tiba. Cuman orang adzan panika terangah kisah para ulama cara-cara adzan panika adab-adab adzan panika beda carana tak sakapina orang babon sorobon ngalamik adzan. Mari akemi talangkong mari tekem gi buru adzan bun gelencepan kaman kibuh man menyaman ning masjid Allahu akbar boceng padahal tore mungkin adzan etika adzan harus kita tahu tangki kan tahu ning sampean kan kian Pak tangki oning. Sepertama orang adzan panika dianjurkan ayahtasiba fi adzanihi adzannya ikhlas karena Allah Ta'ala. Jangan adzan karena mengharap bayaran dari orang lain.
anjuran. Apa ma'adzan bad? Ya engkau teroridun Allah. Sebab orang adzan panika kencur neraja Pak. Orang adzan cepon Gusti Kanjeng Nabi bila kulaku je ke dari hari kiamat maka orang selancang le erah engki panika orang setokang adzan ning dalam dunia. Bu, lancung ngak punya beni seni Pak. Artinya bila kulaku je ke dari alam kubur manusia panika sibuk leng-celeng ya beseki. Kanjeng Nabi panika kan milih idi mantang umat ger ibrina syafaat ben Gusti Kanjeng Nabi. Ternyata orang si adzan panika pas lebih tinggi daripada yang lain. Oh, cung loncong. Oh ya dena ikalah kada ben Kanjeng Nabi. Syafaatin kada, tolongin kada ben Kanjeng Nabi. Siapa mereka? Jareng kitengki Pak lancong le Pak. Kalah ben Kanjeng Nabi. Artinya beni pas le kilometer Pak. Beningak jerapah onta beningak kasa jak salah sangka guleban sampean. Jadi tolong nak ada ben Kanjeng Nabi orang-orang setokang adzan setokang ngobrol tedung ning ibu compon tak temu kulakun sapaan rekana si adzan ternyata ipele kada ben Gusti Kanjeng Nabi. Mangkan isoro Pak ikhlas jangan mengharap bayaran talangkong jak ngarap bajaran kok area bede bajaran dari kok kontrak kok berempat sebulan 500 kok adzan sebuban mau ripetok kok kurang pahalanya kurang. Jangan mengharap bayaran. Adapun sampian misalnya paringin dalam fikih diatur takmir masjid panikah boleh memberikan gaji kepada imam sholat kepada muadzin tokang adzan oleh gaji tapi sampian mun minta jangan. Adapun iparingin alhamdulillah tak iparingin jatuh santosa lakontar ke jombon takmir masjid mantar melo laku malam ternyata nak atanya bojoran Pak adzan si bulan November ki belum tadi itaki Pak ternyata benibang mekar melo make kiai posak takian itaki itu kang adzan. Jangan mengharap balasan dari orang lain. Orang si adzan kalaban ikhlas ni kebetulan laku tidak akan dimakan ulat di dalam kuburan. Jamin apa? Boh, luar biasa. Tak ikakan olah, tak ancor betul nama Nabi badan yang dalam kuburan kulaku. Iya mun setokang main panika, iya. Genau le sehari tu letu. Tapi ada jaminan. Dalam setong kitab ijelasaki di antara orang yang badannya tidak akan dimakan oleh ulat nanti ketika di alam kubur adalah muadzin di permukaan bumi panikah. Repuan adzan Pak, repuan adzan. Jadok sentar guleban sampean. Pertama adzannya ikhlas karena Allah Taala. Nomor 2 ayyakuna ala taharatin hendaknya bagi yang adzan dalam keadaan suci dari hadas kecil apalagi suci dari hadas besar. Orang seadzan panika upayakan andi wudu mun mari akat toja bah langsung ngalak mik. Nah sini kita anggi pegenteng Pak pegenteng jareng guleban sampean tengah saka aku kana la temu ngantos mualik adzan kok mun setia mari nginum jahe gila aku asal lebaran misalnya empon adzan dalam keadaan suci. Napa pole najis Pak? Sampean mun alakoh benyan najis selebar karena mun akemi kadang kuni selte cetes pasang boleh aja selebar. Adzan pasanan Pak. Malaikat posang malaikat senyata tawa. Catat kenjeran ye polan adzan tapi tinggi catat kenjeran ya akun ngari ye ke badan. Upayakan orang yang adzan itu dalam keadaan suci dari hadas kecil apalagi hadas besar napa pole dari pakaian-pakaian yang najis. Nomor 3 wastiqbalul kiblati ngadep ke kiblat. Biasa kan orang adzan tak mungkin kan tidak timur tak mungkin Pak. Nomor 4 apabila dibutuhkan menoleh ke kanan ketika bilang lafaz hayya 'alas shalah menoleh ke kiri ketika bilang lafaz hayya 'alal falah.
Tapi tidak semua ulama berpendapat ingat nikah. Tidak semua ulama menganjurkan ingat nikah. Karena lambek tujuannya sahabat Bilal bin Rabah ketika adzan ada di atas menara bedeneng yatas Pak. Bilal bin Rabah panikah ketika hayya 'alas shalah menoleh ke sebelah kanan wajah dan dada. Hayya 'alas shalah. Ketika hayya 'alal falah menoleh ke sebelah kiri wajah dan dada. Tujuannya apa? Supaya jamaah kanan dan kiri mendengar bahwa sekarang sudah saatnya sholat. Mungkin pun bodoh speaker. Napa boleh speaker pun bodoh kapi pun. Setiap arah pun bodoh kapi. Umpama guleben sampian muadzin panika taat waliyah, insya Allah tidak mengurangi keutamaannya. Karena pun speaker pun beda. Senikah. Kemudian nomor 5. Raf'us sauti walau munfaridan. Orang si adzan sunnat paranying suara nah walaupun bitibian. Adzan panika Pak kuturanying suara. Pakelar kebieki suaran Pak. Adzan ngaring lapar. Allahu akbar, Allahu akbar. Sobu biasa. Sobu. Sedengu detak tuli jek emba mangkat kada. Kasak benikun sekedar bahan pidato Pak. Kenyataan Pak. Aler kelel rembah cen bokun kereng pun letak kelar suara hayya 'alas shalah kianya boleh pakelar mun adzan bancan bagian poi kompoi mun kaki kelar mata adzan tibi cong. Nah, jadi utama nah bagi orang-orang selakar andi suara kelar upayakan tokang adzan panika parengin orang-orang kelar suara nadanya tinggi Pak, dianjurkan panika. Walaupun bitibian, sambian misalnya berdeng tengah gunung misalnya, entar kamu misalnya, entar norap, tak bisa mulai kok, tak bisa mulai. Sunat adzan, sanajan bitibian. Sunat adzan. Apa peranjing? Sunat peranjing bakun. Toju tidak barak kalak songkon adzan bahang tengah sabah. Tak apa. Tak apa, oh apa nyaingin masjid, baka kita norok ngaji. Sunat adzan, karena adzan Pak, benika angkui masjid benlangker. Adzan benika bisa digunakan untuk apa saja. Orang mang kata umroh, ya adanin. Karo Pak nyuruh orang seranying suaran nah, mun sidem selendeman jak soro Pak. Apa boleh jadi dia bezeki pun lemes jak soro adzan kasangitek. Jadi suaranya peranying adzan menabi beda angin misalnya angin biasanya musim-musim dampere angin bus-bus napa lak palak tahun kasa puting beliung kasa bahasa napa lak palak tahun adzan peranying pun sunat adzan. Jadi adzan bukan hanya untuk mengumandangkan sholat di masjid dan musholla, tapi setiap kebaikan ada kebaikan-kebaikan yang dianjurkan adzan sareng para ulama. Dok mun santri misalnya tak nyaman suara nah mun santri nyaman kapi jering si nyaman tak adzan Pak. Sini lagi kakiri suara tak nyaman adzan senyaman tak ada kini kata tidak boleh won tak apa itu bangkun tadi tukang kritik Pak. Sini kah mun kegulah terutama di masjid kita santri nyaman kapi oleh berapa 100 kapi karena latihan kutu latihan adzan mulai gini Pak. Karena beda orang panikah tak sekolah madrasah sekali abi ini andi anak datang lako pa atas dek rumah lahir anak lahir tinggi congo anan laki alhamdulillah ngucapin adzan mas adzan Allahu akbar telasan arwah bolan tak ladian gigan apa haram maki sepo-sepo pada tak temu duduk rumus adzan kok kata ngitik dek ya bidan ben perawat ngeleg adzan kok ngitek. Makanya santri-santri penikah latihan sejak dini nyaman tak nyaman kapi apa adapun kurang lembut suaran tikel mali agora kakal vokal panika kutu latihan ben adzan panika penuh dengan cara tak sakapin adzan kutu iparanying mun sambian ngadanin bayi cok papa deban adzan duhur kelenger bayin Pak. Jadi bedator kan ada aturannya.
Wah tuat deki sampean bah saben ta itu pelan. Peranjing suaranya cuma amun adzan bayi cek yang ranjing. Jadi peranjing suara sunat, bahkan orang yang adzan itu disunnahkan orang yang bagus suaranya, lembut nadanya. Kan beda orang panika Pak, tak usah adil model suaran pancen bagus, pancen lembut suarana. Ini kesunat adzan Pak. Makanya orang-orang seandi kelebihan suara ben Allah iberiin lebih suara nah ayo adzan entar kejid masjid ben kegerlangker adzan Pak, karena seyanjur lagi sampian orang sekuat suara nah orang selembut nada nah sunat Pak kunjuron raja mun beda orang selembut suara nah kuat nada nah ya lah ngalah bagian si B rekan kelas B ban mengalah kelun Pak senika karena anjurannya ranjing suara. Kemudian sunat juga memasukkan jari telunjuk kedua telinga, jari telunjuk khusus orang sadan sunat epaswaki ke kopeng. Apa tujuannya? Caipon sahabat Bilal bin Rabah untuk menunjang, mendorong, menguatkan suara. Jadi vokal bani kebiasaan nah mana bigu lagi aki kene kasaba ya cirin kuro lamba kita belik nika soro totop kopeng bani. Maka ninggalin muammar kasa itu topo Pak senika. Apa tujuannya? Untuk mendorong supaya suara panika kelar. Mun sampean nang senika beni nyumpet kopeng karo kayak gigi badah. Nah, tepat. Nika Pak, jari telunjuk panika dimasukkan ke telinga untuk mendorong supaya suara adzan panika lebih lantang. Itu dianjurkan juga. Nabi pernah memerintah Abdullah bin Zaid untuk mengajari Bilal adzan. Apa tujuannya? Sahabat Bilal lebih nyaman suara nah, lebih lembut nada nah. Dianjurkan. Makanya upayakan iya cuman cek pasang keguleban sambian si adzan nah gara-gara tandi suara nyaman. Jangan. Takut tidak boleh grup adzan bon silahkan. Kemudian yang nomor 7 adzan panikah. Kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua dibatasi. Asyhadu an la ilaha illallah. Diam sejenak. Baru kalimat nomor 2. Meskipun pasaan jauh keburu Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngatamaki karo bani adzan. Adzan panikah antara yang pertama dengan yang kedua disunatkan ada jeda sejenak. Kecuali iqomah, manabi iqomah akamat nikah disunatkan cepat. Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah cepat. Celik terbalik, tinggal bagian iqomah, pelan. Nah, jangan celik terbalik. Kasak benikun sekedar adat engki, tapi nikah pakai ilmu. Kemudian yang nomor 8. Orang yang adzan panikah makruh berbicara. Orang mun tepan adzan tangki kita pendengar panikah makruh berbicara, haram berbicara ketika iqomah. Mun adzan makruh adzan. Makruh berbicara ketika adzan dikumandangkan hukumnya makruh dan menyebabkan mati suul khotimah. Tapi ketika iqomat haram hukumnya berbicara. Ketika iqomat maka bersegeralah guleban sampian untuk menata hati menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kok apa jeung ceki omong Pak. Ceki omong. Cek kadang sejek saran ning masjid mun tepan khutbah ning luar omong ngadeng gurintem Pak. Mapan ta ya. Tang sandal badina kemarin kok apa sih bari kene gibah kok khutbah Pak. Iko magadeng ning luar dibudi sih masuk. Itu hukumnya haram. Berbicara ketika iqomah haram hukumnya. Maka kita jangan berbicara takut mati suul khotimah. Yang ke-9 orang yang iqomah adalah orang yang memulai adzan. Jadi si adzan A, si iqomah juga A. Cek boro Pak, engkau lamari adzan kaki karin kamat. Jangan. Anjurannya yang iqomah adalah yang adzan tadi. Anjurannya seperti itu. Bila mau diwakilkan, maka wakilkan kepada orang-orang yang
memiliki kriteria tadi kasa. Kemudian senomor 10 orang seadan panikah disunnahkan berdiri. Berdiri kadang berajen juruk kong pak talang kong seboran. Itu disunatkan berdiri mancing tup keboro sompet kopeng pakuat adan. Jangan duduk. Kemudian yang terakhir disunatkan membaca doa adzan sesudah adzan dikumandangkan. Setiap kita disunatkan membaca adzan. Hafal bagi? Tidak hafal pak. Macam tata sambian batak konik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadila wa syarafa wa darajatal 'aliyata rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sapa orang sia jawab adzan pas samarin adzan sambi doa adzan maka orang panika wajib mendapatkan tang syafaat cepon Gusti Kanjeng Nabi. Ada syafaat Nabi yang akan diberikan ke guleban sambia. Jawab adzan dengan benar sesudah adzan napa nyaman membaca doa adzan. Wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah. Orang panika wajib mendapatkan tang pertolongan ketika nanti ada di hari kiamat. Para Rabu seumur jaki Allah manabi samarin adzan guleban sambian pas maus nika kun cuma ilmu samarin maca dua adzan wa ba'su maqaman mahmudan alladhi wa'atah innaka la tukhliful mi'at pas maus panika rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali rabbighfirli wa liwalidayya rabbighfirli wa liwalidayya rabbighfirli wa liwalidayya rabbighfirli wa liwalidayya. Yang kelima itrasaki rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka orang panikah akan mendapatkan 3 jaminan setong ban Allah petaka hajat. Nomor 2 rizkina ban Allah lancar dan aman dari segala musibah. Wa ba'su maqaman mahmudan alladhi wa'atah innaka la tukhliful mi'ad rabbighfirli wa liwalidayya sebanyak 5 kali. Kemudian yang terakhir sebutaki itrasaki warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka ben Allah insyaallah rizkina iparingin lancar, iparingin teka hajat cita-cita nah ben iparingin aman dari sejenak musibah-musibah. Makanya orang adzan panika jangan disepelekan. Guleban sampian upayakan bisa menjawab adzan. Diam ketika ada orang yang adzan. Upayakan jawab adzan. Takok guleban sampian matinya su'ul khotimah. Orang adzan panika doa akiban Gusti Kanjeng Nabi. Allahumma arsyidil a'immah. Ya Allah, orang-orang setiti imam ning masjid kadisa Agus teh paringin celen Gusti. Waufir lil muadzinin sapora aki itu satu sanah orang setokang adzan. Itu akiban Kanjeng Nabi. Enyo onaki sapora orang-orang setokang adzan menikah. Mangkan guleban sambian kalau ingin mendapatkan doanya Kanjeng Nabi adzan. Karena banyak orang adzan panikah ya hanya sekedar adzan takut ada orang adzan kena. Orang adzan panikah mun adzan 1 kali maka ben Allah catat kenceran epon paden adzan sebitek kalih. Adzan sekalian pak padana kencerna ibitong adzan sebitek kalih. Mun iqamah ibitong iqamah 30 kali 1 kali iqamatan. Raja kencerna pak raja pak. Makanya semangat guleban sampean untuk melakukan adzan dan iqamah. Mari adzan dan iqamah pas abeje. Bede mari adzan arokok mulai. Hari bahde makara pemonde. Nyaman terus speaker nyaman kena kunde yetok kecun pon. Para Rabu seumur jaki Allah orang adzan panika oleh alagu tapi tidak boleh over. Suara tinggi dianjurkan, alagu dianjurkan tapi jangan berlebihan di dalam alagu. Makruh. Bahkan menurut ulama mun adzan panikah lagunnah berlebihan maka tidak dianjurkan menjawab.
Adzan pun atal pintel misalnya pun berlebihan lagu nah, oleh ulama tidak wajib dijawab adzan panikah karena berlebihan. Biasanya orang si adzan berlebihan panikah, biasanya orang si bede-bejernah. Boh, toko tak yang kat boleh bentakbir masjid kok. Burung senerima bojeran, biasan pas atal pintel lagun sampai berlebihan. Jok polan bedongku adzan pak, pah ngakui laguna DJ garua. Ya sholat, bedongku nggak garua. Terus sebagian yang itu patuh. Berlagu dianjurkan, suara yang baik dianjurkan, tapi lagu yang berlebihan justru hukumnya makruh bahkan haram. Jangan berlebihan. Lambak panika pak neng Masjidil Haram adzan juga berlebihan lagunya. Ya tegor sareng raja kemudian berubah lagunya. Dulu di Yaman, di Hadramaut Yaman, tempat para wali adzan juga berlebihan. De remacaran negor jid masjid ban kerlangker makle tak berlebihan di dalam alagu. Akhirnya ada setong orang sekuat iman apa? Mator entar ke presiden, entar ke raja bekto kasak nyaman raja Hussein. Tamui panikah entar ke Raja Hussein mau membicarakan tentang adzan yang lagunya berlebihan. Setelah melalui napanya mana pengawal bertemulah napanya di ruangan presiden, tamui panika ngadep kemudian ikeluarin ben presiden Raja Hussein panika pak. Ketika Raja Hussein panika keluar, tamui panika pas atowat manggil Raja Hussein, ya Raja Hussein, abid pak, ipalanco, tersinggung presiden pak, boh, marah pak sampai dia ngulung kok ben, dinari istana, on rapa, tuh ke presiden pak, tak langkung seboran nah, sampian pon ngolok gula pon nyeloknya mah gula pak, Ustad, boh, tak sempat di sandal bocor pak, kan ini kenyaman ngijek kan ki, mantu kematuan, pamatuan minta rokok, tak seronying kemantan jaga aja pak. Ini tidak aturan manggil Raja Hussein dengan nada yang tinggi dan berlagu. Tukah Raja Hussein panika tukah amak ben manggil dia engkau rekan orang yang terhormat, orang yang berwibawa, pemimpin negara, raja pada saat ini. Apa jawaban seorang tamu panika? Ghadabta bimaddismikah, be'en mak pakel polan, be'en panggil dengan sebutan yang panjang dan nada yang tinggi. Walam taudab bimaddismillahi fil adhan, be'en mak tak tukah ketika asman Allah disebut pelanceng ketika adzan. Be'en disebut polan berwibawa dengan sebutan yang tidak nyaman, marah. Tapi be'en mak neng presiden, mak neng ban raja ketika nyaman, be'en iyolok kalau ben panggilan yang tidak wajar. Artinya pun apa pak? Be'en mak lebih muljaban Allah mundai. Artinya pun apa? Tore adzan bani kecan sikil lagu boleh, suara yang tinggi boleh, tapi jangan sampai over. Orang pak menabi minum obat over kelenger pak beni beres. Adzan dianjurkan supaya Islam panika lebih kokoh, tapi mun adzan tak tepak maka tidak menyanjung Islam, justru napa nyaman memalukan dalam Islam. Adzan yang benar, makanya harus ada beberapa hal yang diketahui oleh muadzin panika. Anjurannya ngaki buruh, makin muadzin orang-orang syadzan harus oneng anjuran-anjuran yang harus dihindari. Yang pertama, mun orang napa pilok ki tak fasih nikah tidak dianjurkan adzan. Pelat ki orang pelat panika tidak dianjurkan adzan. Tak langkong seporana beni napa seporana beda orang tak bisa bilang huruf ro nanggi. Huruf ro berdekan pelat kasak memang bawaan dari lahir, tidak dianjurkan adzan. Allahu akbar Allah kan sini dibunin kan pak. Apa pesanan pak. Nah, jadi tidak dianjurkan. Si fasih pak, si masih maju pak. Umpama pilok
jangan bilang jangan adan. Allahan Allahan. Ini kenyaman lahan. Tak bisa ngucap ro. Juga harus dihindari memanjangkan abaknya lafaz akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Kan sebenarnya ketanggi. Tak lebar, tak oleh sebenarnya ke Pak. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini kata oleh Pak. Ulama justru menegaskan dan mengharamkan azan dengan gaya seperti itu. Allahu akbar maknanya Allah maha besar. Tapi ketika akbarnya dipanjangkan Allahu akbar, maka maknan auba akbarun panikanan maknan drum. Drum gak sahabat. Ingat mun firman nikah main kudu lah karo akbarun nyaman. Coba obo Allah drum dibudin mun belancang Pak. Kan senika Pak. Allahu akbar. Ndak ini beniin mainan panika Pak. Jadi misalnya berdesi adzan, umpaman berdesi adzan, abarnya yang pelancang, mari kita tegur dengan baik. Abar jak pelancang. Allahu akbar, Allahu akbar. Misalnya pelik gua Pak, jangan abarnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika bar, hentikan. Tidak boleh panjang karena merubah makna. Juga orang yang adzan perlu memperhatikan huruf-hurufnya. Badashin, iya ba kasin. Coba adzan Pak. Ashhadu, shin kasa. Asyhadu an la ilaha kasa. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba adzan. Balain kada. Man sambian kikin bag locot tanggiman. Tikel geluncik lun adzan man. Ashin. Sya. Perlu acer mun ngani ke bagian santri. Syashi syubash. Biasan mun orang kiki panik ke pon banyak singal to tak fase panjen Pak. Tak fase. Cek soro adzan sini ketanggi. Asyhadu alla makin nyaman suara cek adzan Pak. Cek adzan. Tak fase. Aha iyo bekaha asyhadu alla ilah. Jangan juga. Pele kada saring kada lalakan celun adzan. Hayya 'alas shalah matika ha. Hayya 'alas shalah ngiring as-salat. Hayya 'alal falah ngiring menuju keberuntungan. Jadi tepat hayya 'alas shalah kasak mati tak marbuto tak bundar. Ha menjadi ha. Hayya 'alal falah kasak ha. Cek bitong ha kapi, cek bedeti ha kapi. Acer kedan Pak. Ki pulan senyaman kaki nak kini cong kok ki ngaji lambak la adzan. Isi abot lopot adzan. Diupayakan tahqiq dalam mengucapkan kalimat-kalimat adzan. Begitu juga ketika iqamah. Iqamah panika Pak seratah ketika qad qamatis shalah ni kebenya ancor. Hayyalan shalah hayyal falah qad qamatis shalah. Banyak kan di kitab memang disebutkan menjadi zamatis shalah. Biasan orang tak patah sekolahan madrasah mun lamba nika auba biasan Pak. Auba, hurufnya auba. Soroadan de remel atau de boleh saden. Aba acara model ustad mun kelampi ben sarong. Soroadan pas tak tahu. Iga kini pun kata kau mati salat, kota kau mati salat. Kota kau pun Pak. Kasak yang benar kode kau mati salatu. Kode kau mati tahu saya terbentar Pak biasa. Kode kau mati salatu, kode kau mati salat. Allahu akbar la ilaha illallah. Tak usah pesan tak. Qad qamatis sholatu qad qamatis sholah. Tak tepat nyaman kini Pak. dibenarkan. Takok sambian ku laku pas entar ke setong masjid misalnya, tak langkong gula pernah perjalanan ke Bondowoso nih. Sareng Zainullah menika. Sero adzan Pak orang nganyar. Mun pas tak latihan maksud lambak ki dengud Pak. Posang Pak. Bomak bah adzan jan gula. Mak bah adzan nengi Bondowoso. Adzan menyaman teti Pak. Benar adzannya. Takok gula ben sampean ingat nikah. Atau takok dalam keluarga misalnya. Komat cong. Misalnya tangki bimat tuan soro komat penyaman Pak. Qad qamatis sholatu qad qamatis sholat. Jak kotak ko Pak. Itu salah. Kemudian juga jangan menambah lafaz sayyidina. Polana dianjurkan menabi as-salawat dianjurkan sebagaimana Ustaz Mas'ud kemarin menerangkan di Selasa kemarin
Ketika menyebut asma Nabi Muhammad dianjurkan menyebutkan dan menambah lafaz sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dianjurkan. Tapi ketika adzan tidak boleh. Tidak boleh. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah tidak boleh. Tak usah. Tak usah tanggi. Iko jesi asam bian dekian, Pak. Tetap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena adzan itu, kalimat itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Jangan dirubah. Tak usah tambahin sayyidina wa habibina Muhammadar Rasulullah. Nah, abid mun ya adzan. Jangan ditambah. Begitu juga tidak dianjurkan menambah ayat ketika sebelum adzan. Biasan Pak mana biningi satisah. Biasan beda. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhid walada wa lam yakul lahu syarikun. Adzan. Bahkan nikah. Allahu akbar, Allahu akbar, tidak dianjurkan. Baca ayat tidak dianjurkan. Umpaman tadarrus, tadarrus pun. Cuma cek sampung ben adzan. Jadi tidak dianjurkan. Juga tidak dianjurkan membaca sholawat sebelum iqamah. Komat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Itu tidak dianjurkan. Baca sholawat. Marin bila marifajang baca sholawat. Mun tidak dianjurkan, jangan dikerjakan. Kalau lembok le deui adzan le kini kesalah, Pak. Kini kesalah. Ini budi ketap nih Pak. Beni anyaran nih Pak. Polen kadang tak ustad nengi selawatan bila nerangaki. Coba ustad anyaran seteri salah kapi. Beni salah kapi. Mungkin sambian tepat iterangaki hingga cilambek ben kiain tak antar sambian. Mungkin tak antar. Ada nah pakun ngak keruwa pon. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Mun Allahumma sholli ala Muhammad biasan kan pujar pon tanggi. Allahumma sholli ala Muhammad boleh kepi gonjengan. Suruh buru reng adzan mon, reng apa jeung mun sanika. Itu tidak dianjurkan. Bila dari panikah, di antara penyebab orang panikah mati suul khotimah adalah berbicara ketika adzan sedang dilangsungkan. Maka mulai saat ini kita bertaubat ke Gusti Allah. Takok guleban sampean pas nyabe datang tiba-tiba, tak sempat guleban sampean akabai amal bagus, paling tidak ketika adzan dikumandangkan hendaknya pembicaraan kita stop dulu. Sekadintoh melarmantir guleban panjenengan pamatih sareng Gusti Allah kalaban husnul khotimah amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.